Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini agar lebih berkah dan bermanfaat, mari kita awali dengan pembacaan basmalah sama-sama dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah dan diberikan ilmu yang manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan semuanya hadir ya pada hari ini karena materi kita pada hari ini sangatlah penting. Yang sebelumnya, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Khulafa Rasyidin, yaitu dua sahabat. Ya, yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita masuk Khalifah yang ketiga dan Khalifah yang keempat. Siapakah itu? Nah, mari kita mulai materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu adalah Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga daripada Khulafa Rasyidin yaitu adalah Utsman bin Affan. Sedangkan untuk pengertian atau definisi tentang Khulafa Rasyidin tak perlu Bapak menjelaskan lagi ya, karena penjelasan atau pengertian definisi daripada Khulafa Rasyidin ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita masuk langsung daripada tentang Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Yang mana Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang ketiga daripada Khulafa Rasyidin, yang mana pengangkatan daripada Khalifah Utsman bin Affan yaitu melalui Majelis Syuro, yaitu dengan beranggotakan 6 orang, yang mana yang di dalam anggota Majelis Syuro ini boleh memilih dan boleh dipilih. Hanya saja satu sahabat saja yang tidak diperbolehkan, yaitu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini boleh memilih tapi tidak berhak dipilih. Sedangkan yang lainnya itu semuanya berhak dipilih dan berhak untuk memilih. Sehingga pada akhirnya terpilihlah dari 6 anggota ini, yang terpilih adalah Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Untuk mengetahui lebih jelas siapakah itu Khalifah Utsman bin Affan, kita terlebih dahulu harus mengetahui latar belakang dan keluarga daripada Khalifah Utsman bin Affan. Yang mana Utsman bin Affan ini lahir di kota Mekah, yaitu sekitar pada tahun 573 Masehi dari klan atau Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah salah satu bani yang cukup kaya di waktu itu di kalangan orang kafir Quraisy di kota Mekah. Dan juga Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang yang sukses dan juga masuk Islam melalui sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau menikah 2 putri Nabi, yaitu yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga beliau mendapat julukan Dzunnuraini, yaitu adalah pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Sayyidina Ruqayyah dan Sayyidina Ummu Kulsum. Sedangkan sifat atau kepribadian daripada Utsman bin Affan yang mestinya beliau adalah lemah lembut, pemalu, dermawan, dan juga cerdas. Dan beliau juga sangat memahami Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi, dan memiliki integritas tinggi. Ya, bahkan sebelum menjadi khalifah, beliau sudah memiliki integritas yang sangat tinggi. Beberapa pencapaian atau kebijakan yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan, karena Khalifah Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah ini sekitar 12 tahun. Yang mana 12 tahun ini dibagi menjadi 2. 6 tahun pertama dikenal dengan kemajuan daripada Utsman bin Affan, sedangkan 6 tahun kebelakangnya dikenal dengan kemunduran daripada Khalifah Utsman bin Affan. Beberapa kebijakannya diantaranya adalah pembukuan Mushaf Al-Quran dan juga perluasan wilayah Islam dan juga pembangunan angkatan laut. Pembukuan Mushaf Al-Quran ini memang sudah diajukan oleh khalifah sebelumnya, yaitu pada masa Abu Bakar, terus
dilakukan dan juga dilanjut pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dapat terrealisasikan atau rampung pada masa Khalifah Utsman bin Affan sehingga dikenal dengan Mushaf Utsmani. Sedangkan perluasan wilayah atau ekspansi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan cukup banyak juga, yaitu seperti ke Sabur, Afrika Utara, ya Pulau Siprus, ya, dan juga ke Tibristan dan juga beberapa wilayah lainnya. Dan juga tidak kalah penting adalah pembangunan angkatan laut, yaitu untuk pembangunan angkatan laut ini Utsman mengembangkan kekuatan laut, sebuah evolusi strategi militer Islam. Langkah ini yang dilakukan sebagai langkah yang krusial dalam menaklukkan wilayah maritim dan menghadapi kekuatan adidaya pada waktu itu. Kebijakan yang lainnya diantaranya yaitu adalah tentang pembangunan dan juga perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang pastinya di dalam kepemimpinannya beliau ada menghadapi yang namanya tantangan, ya tantangan-tantangan. Ya, tantangan fase pemerintahan ya yang mendapati cukup gejolak politik dan juga adanya pada akhirnya nanti ada fitnah, ya. Ada fitnah daripada Abdullah bin Saba, ya salah satu daripada seseorang yang mengaku Islam tetapi dia sebenarnya tidak Islam, dan inilah ya yang membuat propaganda untuk menghancurkan daripada kepemimpinan Utsman bin Affan, sehingga pada akhirnya terjadilah yang namanya pembunuhan Utsman bin Affan karena terjadi fitnah. Bahkan dikenal pada masa ini dikenal dengan fitnah al-kubro, yaitu fitnah yang cukup besar. Salah satunya yaitu pembunuhan Utsman bin Affan ini karena terjadinya pengepungan ya di Madinah dan juga penyerbuan di rumahnya Utsman bin Affan, sehingga terjadilah pembunuhan ya karena termakan hasud daripada ya propaganda yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba. Itu adalah khalifah yang ketiga. Kita masuk khalifah yang keempat, yaitu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah dibaiat oleh kaum muslimin, yang mana pada waktu itu setelah wafatnya Utsman bin Affan ya kaum muslimin mengalami goncangan yang cukup kuat, ya bahkan juga ada perpecahan karena di dalam hal ini terjadi dua kelompok anak-anak. Ada yang kelompok yang memang mendukung untuk membentuk atau mencari pemimpin pengganti daripada khalifah sebelumnya. Sedangkan ada kelompok lain ini lebih mencari kepada siapa yang melakukan pembunuhan kepada khalifah sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Sehingga pada akhirnya ya kan kelompok yang paling besar ini membaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Latar belakang daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, ya yang mana beliau lahir di kota Mekah sekitar pada tahun 600 Masehi. Ya, uniknya beliau ini lahir dalam Ka'bah ya dan diasuh oleh Nabi sejak kecil karena paceklik sebagai balas kebaikan yang telah dilakukan oleh ayahnya, karena ayah daripada Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Thalib pernah mengasuh Rasulullah, jadi Rasulullah mengasuh Ali bin Abi Thalib. Dan juga salah satu orang pertama yang menerima Islam ya kan dari kalangan pemuda, dari kalangan laki-laki yang pemuda, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan beliau juga menikahi salah satu putri Rasulullah, yaitu yang bernama Fatimah Az-Zahra, menikah putri bungsu Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah. Dari pernikahan inilah keturunannya ya dikenal dengan sebagai Sayyid atau Alawiyin. Sifat dan keberanian daripada Ali bin Abi Thalib yang mestinya pembawa bendera dalam banyak peperangan ya, dan juga pemecah barisan musuh yang gigih dan juga menggantikan Nabi saat serangan Quraisy pada waktu itu. Pengangkatan dan tantangan awal daripada Ali bin Abi Thalib.
Pertama adalah situasi politik pasca wafatnya Utsman bin Affan. Tadi yang seperti Bapak sampaikan di awal ya anak-anak, terbunuhnya Utsman bin Affan ini menciptakan kekacauan dan perpecahan yang mendalam. Kekosongan kekuasaan memicu perbuatan kepemimpinan di tengah ketidakpuasan lalu menjadi meluas ya. Hingga akhirnya Ali awalnya menolak untuk dibeat namun bersedia jika dilakukan secara terbuka oleh umat Islam pembayatan itu. Masa kepemimpinan Ali ini diwarnai tantangan yang internal dan eksternal ya. Proses pengangkatannya ini ya kompleks dan penuh dinamika politik. Dukungan dan penolakan terhadap Ali ada. Ya, mayoritas masyarakat dan dewan membaiat Ali secara langsung dan terbuka. Sedangkan ada kelompok lain, salah satunya itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga Tolha, Zubair, bahkan Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menuntut ya untuk pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan pada waktu itu. Tuntutan pengusutan pembunuhan Utsman, ini permintaan pengusutan menjadi isu sentral penolakan kepemimpinan Ali. Ali menunda pengusutan karena kondisi politik yang masih kacau pada waktu itu dan belum stabil dan bisa memicu kepada konflik yang lebih besar atau memicu kepada yang lebih besar lagi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini sekitar 5 tahun ya, yang mana pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi peperangan saudara, terjadi 2 kali. Yang pertama itu adalah perang Siffin dan juga perang Jamal. Kalau perang Siffin ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan juga dengan Utsman bin Affan. Sedangkan kalau perang Jamal itu adalah antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah ya pada waktu itu. Sedangkan perang Siffin ini tidak ada pemenangan karena pada waktu itu terjadinya tahkim atau arbitrasi sehingga timbullah beberapa kelompok-kelompok pada waktu itu. Ya, ada kelompok Syiah, ada kelompok Amawiyah dan ada kelompok Khawarij. Kelompok Syiah adalah kelompok yang setia atau yang tetap mendukung Ali bin Abi Thalib, sedangkan kelompok Amawiyah adalah kelompok yang mendukung atau setia kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kelompok Khawarij adalah kelompok yang tidak mendukung keduanya. Dikenal dengan kelompok Khawarij. Lalu perang Jamal tadi itu adalah perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah yaitu melawan Aisyah pada waktu itu. Mengapa sampai terjadinya perang baik itu terjadi dengan Muawiyah dan juga Aisyah? Nah, di perang Siffin ataupun perang Jamal, salah satu yang melatar belakangi itu adalah karena merasa ketidakpuasan mereka ya di dalam pengusutan pembunuhan khalifah sebelumnya yang dilakukan oleh bin Abi Thalib sehingga terjadi peperangan ini yang tidak bisa dihindarkan. Terus kebijakan dan akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan di antaranya yang dilakukan oleh Khalifah Ali adalah pemindahan ibu kota ke Kufah dan reformasi administrasi dan penerbitan sistem pajak dan juga gaji. Akhir daripada kekhalifahannya dan beliau wafat. Ya, pernikahan Ali pembunuhan Ali ini terjadi Ali ditikam oleh salah satu seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam saat sholat subuh di masjid pada bulan Ramadan, yaitu pada tahun 661 Masehi, sehingga beliau dengan tertikamnya oleh Abdurrahman bin Muljam, Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 63 tahun ya, sehingga mengakhiri daripada masa Khulafaur Rasyidin pada waktu itu. Wafatnya Ali ini membuka jalan bagi berakhirnya kekhalifahan Ar-Rasyidin dan juga dimulailah era yang baru dalam sejarah Islam yang nanti seterusnya untuk materi selanjutnya itu kita membahas tentang kerajaan-kerajaan atau daulah-daulah. Akhirnya ya kesimpulan dari materi yang kita pelajari daripada Khulafaur Rasyidin. Ya, pelajaran dari Khulafaur Rasyidin yang bisa kita ambil diantaranya adalah nilai-nilai kepemimpinan ya dalam Islam,
dan dinamika politik awal dan juga salah satu relevansi ya untuk masa kini atau masa sekarang. Nilai-nilai kepemimpinannya salah satunya adalah keadilan, ya, musyawarah, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Sedangkan dinamika politiknya diantaranya adalah ya transisi kekuasaan, pengembangan administrasi, ya persatuan umat, dan juga tantangan internal. Dan tidak kalah pentingnya adalah relevansi untuk masa sekarang, yaitu adalah model ya tata kelola, pembangunan berkeadilan, ya, diplomasi dan perdamaian, dan integritas publik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang materi ini tentang Khulafaur Rasyidin, khususnya adalah Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, memberi pemahaman kepada kita tentang materi ini dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya amin ya rabbal alamin. Sehingga kita sudah ada di ujung materi. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.